5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, khususnya untuk muatan pelajaran PPKN, keberagaman karakteristik individu nih adik-adik ya yang ada di sekitar kita. Kita akan pelajari bersama-sama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Bermain di kolam renang. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok, lalu perempuan membentuk kelompok juga. Beberapa siswa itu berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua itu kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya ini membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, setiap siswa memiliki kawan bermain yang memiliki tinggi badan yang sama adik-adik. Nah, adik-adik di sini ada keberagaman. Yang pertama adalah keberagaman jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Lalu ada keberagaman suku, bahasa, agama, bahkan ada keberagaman tinggi badan. Nah, tinggi badan masing-masing orang pasti berbeda-beda adik-adik. Lalu adik-adik, bagaimana sih sikapmu terhadap teman yang berbeda tinggi badan dengan kalian? Nah, sikap kita ya tetap harus mau bermain bersama, lalu tidak mengejek teman yang lebih rendah atau bahkan yang lebih tinggi kita ejek, itu tidak boleh adik-adik. Kita juga harus saling menghormati dan saling membantu. Itu sikap yang baik terhadap teman-teman yang berbeda tinggi badannya dengan kita. Di sini ada beberapa soalnya adik-adik, kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah A. Saling mengejek, B. Saling menghormati, atau C. Saling menghina. Ya, kita harus saling menghormati. Yang kedua, dengan kebersamaan kita akan A. Damai, B. Menderita, atau C. Sengsara. Ya, kita akan damai adik-adik. Dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa menjadi A. Bermalas-malasan, B. Semangat belajar, atau C. Tidak nyaman. Ya, semangat belajar. Yang keempat, kebersamaan dapat diciptakan dengan A. Saling menyayangi, B. Saling memusuhi, atau C. Saling adu domba. Nah, kebersamaan itu dapat diciptakan dengan saling menyayangi. Soal berikutnya adik-adik, contoh sikap kebersamaan yaitu A. Bermain bersama, B. Mencuri bersama, atau C. Berkelahi bersama. Ya, contoh kebersamaan itu bermain bersama adik-adik. Mencuri dan berkelahi itu tidak baik ya. Jangan dicontoh nih adik-adik ya. Jangan dicontoh dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang keenam, kebersamaan akan menyebabkan apa? A. Persatuan, B. Perpecahan, atau C. Peperangan. Ya, dengan adanya kebersamaan seharusnya tercipta persatuan. Yang nomor 7 nih adik-adik ada semboyan. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Nah, kalau kita bersatu pasti kita teguh atau kuat. Kalau bercerai kita pasti runtuh adik-adik ya. Ini beberapa soal yang bisa kita jawab bersama-sama.
Adik-adik, setiap orang pasti memiliki perbedaan, baik dalam karakteristik, agama, suku, hobi, dan kesukaan. Perbedaan itu jangan membuat kita terpecah atau bertengkar. Dengan perbedaan itu, kita harus saling rukun. Jaga kerukunan di antara kalian dan teman-teman ya, adik-adik. Nah, di sini Siti bermain bola estafet bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerak melempar dan menangkap bola. Siti bersama teman-temannya berolahraga. Siti bermain dengan senang gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh dan kakinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu, walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap saling membantu. Adik-adik juga ya harus tetap saling membantu. Nah, berilah contoh sikap kepada teman yang jatuh sementara teman tersebut berbeda agama. Nah, sikap yang baik dan yang tidak baik nih adik-adik. Sikap yang baik harus kita tiru, yang tidak baik jangan ditiru. Sikap yang baik bagaimana? Ya, membantunya berdiri, mengobati lukanya, membawanya ke UKS ya, atau ke dokter, lalu tidak mengejeknya. Nah, sikap yang tidak baik apa? Membiarkan saja, lalu tidak membantu mengobati lukanya, tidak membantu membawanya ke UKS, bahkan mengejeknya. Itu sikap yang tidak baik dan jangan dilakukan. Adik-adik, setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contoh karakteristik individu itu meliputi ciri-ciri tubuh atau ciri-ciri fisik. Pasti kita berbeda-beda adik-adik. Dan kegemaran atau kesukaan. Nah, ciri tubuh setiap individu itu berbeda-beda dan kegemaran setiap individu itu juga berbeda. Perbedaan tersebut membuat setiap individu ini memiliki keistimewaannya masing-masing. Kita harus tetap saling menghormati ya adik-adik. Sikap saling menghormati itu dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, adik-adik, di sini ayo kita diskusikan tentang sikap hidup rukun dalam kebersamaan di sekolah. Nah, contohnya di sini adik-adik, saling membantu selama proses belajar dan bersaing secara sehat di kelas adik-adik. Tidak membedakan pertemanan, bersikap baik dan sopan pada siapapun. Jika terdapat konflik atau masalah atau pertengkaran atau pertikaian, harus senantiasa diselesaikan dengan kepala dingin. Apa itu kepala dingin? Tidak mudah marah-marah adik-adik ya. Lalu menawarkan bantuan semampunya jika ada teman yang kesusahan dan senantiasa toleran terhadap siswa yang beragama lain di sekolah. Dan yang keenam adalah gotong royong dalam membersihkan kelas atau sekolah. Ini contoh sikap yang bisa mencerminkan kerukunan di sekolah dalam keberagaman. Lalu adik-adik, contoh sikap hidup rukun di kelas dalam keberagaman itu seperti apa ya? Nah, ini contohnya adik-adik. Yang pertama harus menghargai, ya, saling menghargai. Apabila teman kita berbeda pendapat dengan kita harus menghargai. Tidak boleh memaksakan kehendak kita. Lalu bertutur kata dan berperilaku yang sopan kepada semua orang. Kita juga harus saling membantu dalam hal kalau teman kita mengalami kesulitan atau kesusahan adik-adik, misalnya meminjamkan alat tulis ketika teman kita tidak membawanya. Ya, bisa kalian lakukan dengan cara makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat. Lalu bisa menjaga kebersihan kelas dengan melakukan piket kelas atau kerja bakti. Dan masih banyak contoh lagi hidup rukun dalam keberagaman di lingkungan sekolah kalian. Kalian bisa tambahkan sendiri nantinya ya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 3 khususnya untuk muatan pelajaran PPKN keberagaman karakteristik. Semoga apa yang Kak Citra jelaskan ini dapat dipahami oleh adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.